Berita Sumsel 24 jam hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengenalkan Panglima Kodam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi kepada veteran dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Gedung LPRI Sumsel Senin 10 Agustus 2020. Perkenalan ini dinilai spesial karena bertepatan dengan hari pertama ngantor setelah dilantik beberapa waktu lalu. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu memberikan kejutan kepada para legiun veteran pada acara Ramatama dalam rangka peringatan Hari Veteran Nasional di Gedung LPRI Sumsel, Senin 10 Agustus 2020. Gubernur menghadirkan Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi yang baru beberapa hari dilantik. Hermanderu menjelaskan, kedatangan Jenderal Bintang 2 setelah diam-diam mengunjungi Makodam II Sriwijaya tanpa sepengetahuan Pangdam II Sriwijaya. Setelah bertemu, Gubernur mengajak Pangdam untuk memberikan penghormatan dan surprise kepada para veteran. Saya diam-diam ke kantornya dalam suasana yang sangat tidak diduga oleh beliau. Setelah ngobrol beliau beberapa menit dengan saya ajak beliau ke sini memberikan penghormatan dan memberikan surprise kepada para veteran yang telah memberikan sumbangsi luar biasa kepada negeri ini. Kita semua ini adalah sebagai penerus yang tidak mungkin ada kita tanpa ada beliau-beliau ini. Terima kasih para veteran, terima kasih para pejuang. Ya. Dikatakan dia, jasa para veteran dalam memerdekakan Republik Indonesia wajib mendapat apresiasi kita sebagai generasi penerus. Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi mengaku, acara ini menjadi kesempatan buatnya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat Sumatera Selatan. Pangdam mengaku bangga kepada para legiun veteran yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara, sehingga detik ini generasi penerus masih bisa dinikmati manisnya kemerdekaan. Reporter dan juru kamera Citra Utama, Kalpres.com. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang berencana akan menjadikan pakaian adat sebagai pakaian aparatur sipil negara. Tujuannya untuk menjunjung tinggi adat Melayu serta melestarikan budaya Palembang. Sultan Mahmud Badarudin IV Raden Muhammad Fawwas Diraja Jayo Wikromo menyambut langsung kedatangan Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Rumah Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Jalan Sultan Muhammad Mansur, nomor 776 Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Senin 10 Agustus 2020. Dalam pertemuannya yang berlangsung hangat itu, Dewa menunjukkan kepeduliannya terhadap asal-usul kesultanan dan keturunannya. Menurut Dewa, keberadaan kesultanan ini harus dilestarikan dan dijaga. Salah satunya dengan menghidupkan kembali pakaian adat yang akan dikenakan para aparatur sipil negara. Kita generasi muda ingin saya mengenang jasa para pahlawan ini. Ini loh perjuangan para pendahulu kita, jangan sampai kita lupa. Di momentum 17 Agustus ini saya mengajak sebagai masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan. Kehadiran Dewa juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Palembang terhadap pahlawan nasional, baik silsilahnya dan dibuktikan dengan bukti otentik sebagai rangkaian dari pertemuan dirinya dengan pengelola Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani beberapa waktu lalu. Kepedulian terhadap para pahlawan nasional Akagani bermulanya dari Sano. Kemudian di Sano kan ada perhatian khusus dari pemerintah kota terhadap pahlawan-pahlawan nasional yang memang di masa perjuangan dibesarkan berkiprah di Palembang dan Sumatera Selatan. Di antaranya Akagani dan Sultan Mahmud Badarudin II. Silsilahnya jelas tadi, maka saya ingin ada gambaran yang utuh, maka yang kunjungan ke sini sebagai rangkaian dari Akagani kemarin, maka ketemu dengan Sultan Mahmud Badarudin IV sebagai bagian dari keturunan dari Sultan Mahmud Badarudin. Maka itu dari tujuannya ke sini. Sementara itu, Sultan Mahmud Badarudin IV Raden Muhammad Fawwas Diraja Jayo Wikromo berharap agar nama Melayu menjadi nama jalan di Kota Palembang, sebab Palembang memiliki nilai sejarah yang luas. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Kalpres.com. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19 rupanya tidak berpengaruh pada penjualan bendera merah putih. Di Lubuk Linggau misalnya, dalam satu hari penjualan mencapai 10 hingga 20 bendera terjual.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, pedagang bendera merah putih dadakan mulai ada di sejumlah bahu jalan di Kota Lubuk Linggau. Penjualan bendera ini diketahui tidak mengalami penurunan signifikan. Satu hari bisa terjual 10 hingga 20 bendera. Valen, salah seorang penjual bendera merah putih di depan Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau mengatakan, setiap hari dia mampu menjual 10-20 lembar bendera merah putih dengan berbagai bentuk, jenis, dan ukuran, seperti banner, baliho, dan ada juga bendera merah putih ukuran lebih kecil untuk di mobil. Ada berapa jenis jualan di sini? 5 jenis ya. Harganya paling tinggi itu berapa? 100. Paling tinggi 100. Kalau yang paling rendah? Ada 5. Oh iya. Jadi jenisnya bendera merah putih, kemudian ada apa lagi tuh? Background. Dengan umbul-umbul. Dia menyebut bendera ukuran besar dijual seharga Rp100.000 per lembar dan ukuran lebih kecil Rp35.000 per lembar. Menurutnya, animo masyarakat membeli bendera merah putih dan aksesoris HUT RI dibandingkan tahun lalu relatif sama saja. Tidak ada penurunan meski wabah pandemi COVID-19. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dermaga di Desa Karangbaru, Kecamatan Sumber Marga Telang hingga kini belum berfungsi. Padahal dermaga yang dibangun sejak tahun 2018 oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dermaga yang ada di Desa Karangbaru, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin terlihat tidak terawat. Bangunan yang belum pernah digunakan ini sudah ada bagian yang rusak seperti keramik pecah dan plafon jebol. Diketahui, bangunan dermaga yang dibangun sejak tahun 2018 menggunakan dana pemerintah pusat. Dermaga ini bertujuan untuk mempermudah akses sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab itu, tak sedikit ada pihak menyayangkan jika pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat justru dibiarkan mubazir. Sementara itu, pelaksana tugas Kabid Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dishub Banyuasin, Irlansyah, tak membantah jika dermaga di Desa Karangbaru yang dibangun 2018 lalu hingga saat ini belum difungsikan. Memang belum difungsikan, udah itu masih menunggu bangunan lawannya, ya sering nanti ya. Itu lagi bangunan yang bangun juga bukan dari daerah, dari pusat, makanya belum difungsikan. Kendala pengoperasian dermaga di Desa Karangbaru ini dikarenakan belum ada dermaga di Desa Sri Menanti. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.